Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita yang ke-8 tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat, atau dalam arti lain muhkam dan mutasyabih. Di dalam Al-Quran tentu akan kita temui ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Misalnya kita bisa lihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran misalnya. Anda bisa membaca di bab tentang Al-Muhkam wal-Mutasyabih, disampaikan di situ qala ta'ala walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Maka dari ayat ini maka kita dapat gambaran bahwa di dalam Al-Qur'an itu terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Maka menurut Ibnu Habib An-Naisaburi, di dalam masalah ini terdapat 3 pendapat. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan annal Quran kulluhu muhkam. Annal Quran kulluhu muhkam. Quran semuanya ayatnya adalah muhkam. Ini pendapat yang pertama. Liqauli ta'ala kitabun uhkimat ayatu. Yang kedua dikatakan asani apa? Kulluhu mutasyabih. Liqauli ta'ala kitabam mutasyabihat. Kitabam mutasyabihat. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan, yang ini yang tepat ya dari ini pendapat. Mungkin dari 3 pendapat itu yang paling tepat adalah yang ketiga ini apa? Bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terbagi menjadi ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat gitu ya. Kenapa? Karena apa? Karena dari ayat itu jelas bahwa ada ayat-ayat yang jelas, ada ayat-ayat yang mungkin samar, yang mutasyabih. Muhkam itu ya jelas, ya. Jelas atau terang gitu ya, muhkamat. Sementara mutasyabihat itu adalah agak samar gitu ya, agak samar. Maka apa definisi dari muhkamat dan mutasyabihat ini? Maka kalau kita lihat dari pandangan yang di dalam kitab Ulumul Quran tadi adalah, kalau secara bahasa kan mungkin muhkam itu ya berasal dari hakama ya. Al-hukmu berarti apa? Ya pemutus atau hakim. Ya, jadi kalau hakim kan pemutus perkara gitu ya, pemutus perkara. Berarti kalau muhkam adalah ayat-ayat yang yang bisa menjelaskan sesuatu yang tanpa ada keraguan. Maksudnya jelas gitu ya. Pemisah antara hak dan batil itu namanya muhkam. Atau dalam sisi lain, muhkam itu adalah sesuatu yang kokoh gitu ya. Kokoh. Sedangkan mutasyabihat atau mutasyabih itu berasal dari tasyabuh. Tasyabuh itu artinya apa? Tasyabuh itu adalah artinya penyerupaan ya. Penyerupaan. Sesuatu yang barangkali lafaz-lafaznya mengandung makna yang serupa dengan yang lain. Ya, misalkan gitu. Atau syubhat. Nah, misalkan syubhat merupakan keadaan di mana
salah satu dari dua hal yang tidak dapat dibedakan. Maksudnya gini, harta syubhat berarti harta yang tidak jelas halal dan haramnya, gitu ya. Maka nanti sesuatu yang syubhat itu sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau jenis kelamin kok syubhat berarti tidak jelas laki atau perempuan. Kira-kira begitu. Atau nggak jelas lah pokoknya gitu ya. Dan maka kalau tidak jelas ya tidak semua orang bisa kemudian memaknai itu. Adapun secara istilah ya nanti kan Anda lihat coba dalam kitab Al-Itqan misalnya dalam istilah apa yang disebut ayat-ayat yang muhkam gitu ya. Apa sih? Yang pertama dikatakan ayat-ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang makulil makna, ayat-ayat yang maknanya itu masuk akal logis, itu muhkam. Adapun ayat-ayat yang tidak masuk akal, tidak bisa dilogikakan, itu menurut di dalam ini dikatakan menurut Al-Mawardi ya, itu adalah sesuatu yang termasuk ayat-ayat mutasyabih. Contoh misalnya ayat-ayat mutasyabih itu adalah jumlah rakaat dalam sholat. Itu nggak bisa dilogikakan. Makanya jangan coba-coba melogikakan sesuatu yang mutasyabihat. Kalau bukan ahlinya, nanti malah apa? Jatuhnya cocok logi. Dan itu maka sangat berbahaya. Kemudian juga wahtisosis siyam di Ramadan. Pengkhususan puasa bagi orang muslim wajib 1 bulan itu hanya di bulan Ramadan. Kenapa nggak harus pilih? Kenapa nggak boleh pilih? Misalkan, kenapa kok harus Ramadan? Kenapa orang nggak boleh milih misalnya puasanya ya pokoknya 1 tahun 1 bulan? Nggak bisa, karena itu bagian dari ayat-ayat yang mutasyabih, pemilihan bulan Ramadan itu. Nggak bisa kita logikakan, oh Ramadan itu begini ya. Nah, jangan terlalu main di dalam melogikakan sesuatu yang memang tidak dijelaskan. Itu ya pendapat dari Al-Mawardi. Sementara pendapat lain mengatakan wakila al-muhkam mastaqalla binafsihi wal mutasyabih ma la yastaqil binafsihi illa biraddihi ila ghairi. Muhkam adalah sesuatu yang maknanya bisa dimaknai secara mandiri gitu ya, tanpa membutuhkan penjelasan yang lain. Itu adalah ayat-ayat yang muhkam. Jadi ayat-ayat muhkam itu tidak butuh yang lain, sudah bisa diketahui maknanya. Tetapi kalau mutasyabih tidak bisa berdiri sendiri pemaknanya. Maka butuh penjelasan dari ayat yang lain atau keterangan yang lain. Terus yang ketiga ada yang mengatakan juga wakila al-muhkama ta'wiluhu tanziluhu wal mutasyabih ma la yadri illa bita'wil. Ya maka ayat-ayat yang takwilnya itu dapat mudah sekali dipahami. Itu adalah ayat-ayat yang muhkam, mudah nggak pakai mikir, jelas, gamblang, itu muhkam. Sementara yang mutasyabih adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti kecuali harus ditakwilkan. Ditakwilkan itu apa? Ditakwilkan itu ya dicari sisi terdekat dengan maknanya, gitu ya. Nah nanti akan kita lihat contoh-contohnya, harus dipahami secara maksimal, nggak boleh serampangan, nggak boleh diartikan dalam satu makna gitu. Kemudian wakila al-muhkama la tatakarrar al-fadu, sesuatu yang tidak terulang-ulang lafaznya. Biasanya sesuatu yang kokoh itu nggak perlu diulang-ulang, ya. Kokoh itu ya sekali
kata jadi, gitulah kokoh. Tapi kalau sesuatu yang diulang-ulang itu menurut pendapat ini adalah termasuk dari ayat-ayat yang mutasyabih. Mutasyabih. Ayat-ayat yang memiliki keserupaan. Gitu ya. Kemudian dikatakan juga sebagian pendapat mengatakan al-muhkam, al-faraid, wal-wa'id. Ya. Muhkam adalah pembagian faraid, pembagian harta warisan misalnya. Itu sudah nggak bisa sudah jelas gitu ya, tanpa dipikir itu sudah jelas. Kemudian janji dan ancaman itu jelas. Neraka, surga misalnya, itu sudah jelas. Enggak kemudian ada mutasabih, enggak ya. Sementara yang mutasabih misalnya adalah ayat-ayat tentang qasas, tentang cerita, tentang amsal, tentang perumpamaan-perumpamaan. Nah, nanti qasas ini tentu kalau Anda lihat dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, ya tentu nanti akan mengandung unsur-unsur yang mengandung beberapa makna dari ayat-ayat itu. Yang banyak lah ya, nanti dalam Al-Quran Anda bisa memaknai satu makna, satu kata, satu kalimat, kadang-kadang maknanya itu bisa beraneka ragam. Gini saja, kalau di dalam bahasa kita, ini kan bahasa Arab. Contoh dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari kita. Maka kadang itu ada kata-kata yang tidak dimaksudkan secara letter lega, tetapi ada sesuatu yang tersirat dari kata-kata itu. Tetapi ada pula yang kata-kata itu pasti, nggak usah nunggu tersirat, sudah tersurat. Nah, yang tersurat inilah yang disebut muhkam. Udah jelas, biasanya apa? Peraturan-peraturan itu muhkam. Tapi kalau misalnya sindiran, kata-kata, kemudian anjuran, ajakan, itu nanti akan mengandung seni dalam berkata-kata. Ya, kadang di puisi misalkan gitu ya, puisi nggak bisa dikatakan muhkam. Puisi ya termasuknya ya mutasyabih gitu ya kira-kira. Kenapa? Nanti akan mengandung makna yang beraneka ragam. Nah, apa menurut pendapat yang lain? Pendapat yang lain juga mengatakan bahwa akhraja Ibni Abi Hatim min tariq Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas diriwayatkan qala al-muhkamat nasikhahu wa halalahu wa haramuhu ya wa khududahu wa bara'idahu wa ma yu'minu bihi wa ya'mal bihi. Ya. Muhkamat itu apa? Muhkamat itu adalah ayat-ayat yang menasah. Ayat-ayat yang menasah ayat yang sebelumnya, atau sesuatu yang halal, tentang halal. Ukhilalakum misalkan ya. Ukhilalakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum misalkan gitu. Atau yang ukhilalakum soidul barri misalkan. Jelas halal. Wa haramuhu, dan pokoknya gini, halal haram itu jelas. Nah, makanya dalam ilmu fikih, usul fikih nanti akan ketemu bahwa al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Nah, kemudian wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, maka disebut itu mutasyabihat. Kemudian aturan-aturan, ketentuan-ketentuan faraid, ketentuan-ketentuan warisan, semuanya itu muhkam. Dan apa yang diimani lalu diamalkan itu jelas muhkam. Adapun yang mutasyabihat, ya sesuatu yang terhapus, ternasah. Nah, sesuatu yang ternasah itu kadang ayatnya ada, tetapi hukumnya sudah tidak berlaku. Karena sudah ternasah, terhenti hukumnya, garis edar, ya pokoknya hukumnya sudah berhenti, yaitu ternasah dengan hukum yang baru. Berhentinya hukum yang
lama diganti dengan hukum yang baru. Nah, terkadang ini ada yang tertulis, kadang ada yang tidak tertulis. Maka itu menjadi sesuatu yang mutasyabih. Kemudian wa muqaddimahu wa muakhirahu, ya, sesuatu yang diawalkan atau diakhirkan. Ada sebagainya, wa amsalahu, dan perumpamaan ya itu perlu diteliti lebih dalam, nggak bisa kemudian dimakan mentah-mentah ya. Kalau ada amsal, perumpamaan gitu ya. Wa ma yu'minu bihi wa la ya'mal bihi, dan sesuatu yang diimani tetapi nggak perlu diamalkan. Ya, Anda harus iman tapi nggak bisa diamalkan untuk Anda. Itu nanti masuknya di hal-hal yang urusannya mutasyabihat. Wa akhraja al-Firyani an Mujahid qala al-muhkamat ma fihi halal wal haram. Menurut Mujahid bahwa ayat-ayat muhkamat itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada urusan halal dan haram. Adapun bama siwadzalika, adapun selain itu maka disebutnya mutasyabih. Ya, yang ada nanti mutasyabih yang ada kaitan dengan yang lain-lain. Biasanya kalau halal dan haram itu jelas dalam Al-Qur'an itu pokoknya yang tidak haram ya halal gitu ya. Yang dihalalkan berarti tidak haram. Ya, jelas sekali. Nanti Anda bisa lihat itu penekanannya di mananya gitu ya. Dan jelas. Nanti Anda bisa lihat ayat-ayat nama disebut. Kalau Anda mau lebih jelas nanti bisa kemudian Anda membaca ayatul ahkam. Ayat-ayat hukum. Jelas sudah. Enggak ada mutasyabih, enggak ada syubhat. Kemudian wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Rabi qala al-muhkamat ya awamirahu azajira. Ya pokoknya perintah itu mesti muhkamat. Wa akhraja an Ishaq bin Suwaid an Yahya bin Ya'mar wa aba Fakhitah. Wa aba Fakhitah raji'u bihadzal ayat faqala Abu Fakhitah fawatihus suwar, ya, fawatihus suwar. Wa qala Yahya al-faraid wal amru wa nahyu wal halal. Ya, pendapat-pendapat macam-macam lah ya. Ada yang mengatakan pembukaan surat gitu ya. Ada juga kalau menurut Yahya adalah faraid, pembagian warisan, perintah, larangan, halal itu muhkam. Wa akhrajal hakim wa ghairuhu wa akhrajal hakim wa ghairihi an Ibni Abbas qala as-salas ayatu min akhir suratil an'am muhkamat. Apa contohnya? Qul ta'alau dan sebagainya ya. Qul ta'alau di akhir surat Al-An'am itu muhkamat. Wa akhraja dan sebagainya ya. Ini nanti pendapat itu intinya ya pokoknya ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Kalau gampangannya pokoknya sesuatu yang nggak pakai mikir dalam menerima pemahaman itu yaitu muhkam. Tapi kalau perlu pemikiran lebih dalam itu ya insya Allah itu mutasyabihat. Jadi kalau bisa disimpulkan rinciannya adalah setidaknya lafaz muhkam itu adalah lafaz yang tepat susunan dan rangkaiannya sehingga mudah untuk dipahami arti maupun maksudnya gitu ya. Pokoknya mudah dipahami dan mudah ditangkap gitu ya. Sementara kalau mutasyabihat adalah lafaz yang makna dan maksudnya tidak terjangkau oleh ilmu bahasa manusia kecuali disertai dengan adanya isyarat yang menjelaskannya. Contoh-contoh lah begitu ya misalkan. Nanti akan kita lihatnya. Lalu apa sih sebab adanya ayat-ayat mutasyabihat misalnya? Apa sebab-sebab adanya gitu ya? Adanya ayat mutasyabihat itu ya
tentu disebabkan beberapa faktor. Ya, mungkin bisa dianggap mutasyabihat itu ada karena apa? Beberapa faktor. Di antaranya apa? Ya, karena mungkin ada kesamaan atau ada kesamaran dalam lafadz yang mufrad ya. Mungkin maknanya itu punya makna yang macam-macam ya. Biasalah mungkin kalau kita mungkin makna yang macam-macam. Ya, kayak semacam bias gitu ya, yang makna yang mengandung bias gitu. Nanti juga Anda bisa atau lafadz-lafadz yang barangkali lafadz-lafadz yang asing dari bahasa Arab. Karena di dalam Quran itu kadang-kadang ada yang lafadz yang asing bagi orang Arab sendiri. Kadang waktu itu ya lafadz ini asing. Apalagi nama-nama misalkan nama-nama tempat, nama-nama buah, misalkan gitu ya. Kayak contoh ya mungkin dulu mungkin orang karena belum secanggih sekarang, beberapa mufasir ketika memaknai apa turisin gitu ya, itu juga apa ya turisina, watini waturisinin, nah gitu ya, tin kan nama buah. Nah kalau turisin itu ya nanti mufasir Anda lihat nanti beberapa penafsiran itu akan berbeda-beda. Kalau sekarang mungkin sudah bisa dilacak ya, turisina ya nama tempat di gunung yang di Sinai di Mesir sana, kan kira-kira begitu. Ini contohnya. Kemudian di antara yang lain adalah kesamaran dalam lafadz yang murakkab. Kalau tadi ada kesamaran dalam lafadz yang mufrad gitu ya. Ada juga kesamaran lafadz yang murakkab. Ya maksudnya ya tersusunnya terlalu luas misalnya atau terlalu ringkas misalnya. Ya, maksudnya misalkan dalam surat An-Nisa ya, ayat 3 misalkan. Misalkan kan kalau Anda lihat dari ayat ini misalkan gitu ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, maka apa? Yang yatim bila kamu mengawininya gitu ya. Maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangnya, 2, 3, atau 4. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil ya, maka kawinlah seorang saja ya, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya. Ini menunjuk bahwa dari ayat ini ya, ketika ayat ini diperpanjang misalnya dengan tambahan yang akan menjadi lebih jelas jika ada orang yang khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak istrinya yang perempuan yatimah, yang mana harus menjaga status dan hartanya. Oleh sebab itu sebaiknya menikahlah dengan perempuan yang lain yang tidak yatim. Nah, yang mungkin yang risikonya tidak seperti ketika Anda menghabiskan hartanya istri Anda yang misalkan punya warisan besar gitu ya. Nah, jadi nikahlah dengan yang biasa misalnya. Nah, yang ketiga yaitu apa faktornya? Yang ketiga adalah kesamaran pada makna ayat. Ya misalnya ya pada ayat-ayat yang tentang sifat-sifat Allah gitu ya. Kondisi hari kiamat dan lain-lain. Maka kita kadang tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk melogikakan sesuatu yang memang bukan untuk itu gitu ya. Kenapa? Karena akan terjadi kebingungan gitu ya dan sebagainya. Contoh misalkan yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu Anda nggak boleh memahami secara letterlek karena nanti akan bertabrakan dengan ayat lain, laisa kami sendiri syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah. Kalau Anda maknai secara letterlek, ya Anda nanti masuknya berarti bertabrakan dengan ayat laisa kami sendiri syai'un. Maka nanti dari ini
nanti akan ada ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mungkin orang-orang ulama-ulama salaf dulu hanya pokoknya beriman tanpa tapi, bila kaifa. Jangan tanyakan ini. Biasanya kalau orang-orang yang, tetapi menurut ulama-ulama yang khalaf, ulama-ulama yang kekinian mungkin akan memberikan takwilan ya. Takwilan itu ya usaha untuk memberikan penjelasan yang dekat dengan arti lafaz itu. Maka kemudian tangan itu ditakwil menjadi kekuatan atau bantuan gitu, kekuasaan gitu ya. Kekuasaan, maka kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Sebagaimana misalnya gini, oh si dia ini tangan kanannya presiden. Ya Anda kan nggak mungkin mengatakan itu kan orang bukan tangan. Nah ini nanti masuk di ranah seperti itu. Tetapi kalau dalam urusan seperti ini, kita nggak bisa mengatakan ini bagaimana gitu. Apa majas atau bukan? Nanti ya ini masuknya di ranah mutasyabih. Bagi Anda yang mungkin belum waktunya masuk ke sana, ya sudah pokoknya ikut saja. Jangan menyerupakan Allah dengan selainnya, dengan makhluknya nggak boleh. Nah, barangkali atau pokoknya jangan membayangkan, karena kalau ketika Anda membayangkan Tuhan punya tangan seperti tangan Anda, maka nanti Anda masuk pada orang-orang yang terjerumus pada golongan mujassimah atau orang-orang yang menjisimkan, menggambarkan Tuhan itu kayak manusia, lalu digambarkan, digambar, dipatung dan sebagainya. Itu adalah kesalahan umat-umat terdahulu. Yang selanjutnya adalah kesamaran, ya ini faktornya ya. Kenapa terjadi mutasyabih? Karena di antaranya ada kesamaran pada lafaz dan maknanya. Ya, kadang-kadang ada mufasir yang ya kita bisa saja mufasir terkini yang tidak mengerti budaya dan kondisi adat istiadat pada zaman Al-Quran turun, kadang-kadang memahami ayat ini menjadi keliru gitu kan. Karena apa? Ya karena nggak tahu kondisi lapangan gitu ya, dan tidak bisa menggambarkan gitu. Lalu apa macam-macam dari mutasyabihat? Macam-macam gitu ya. Macamnya apa? Ayat-ayat mutasyabihat itu memang tidak diketahui oleh seluruh manusia, hanya orang-orang yang ahli ilmu lah kira-kira begitu ya. Tentu hanya Allah dan orang-orang yang ahli ilmu. Orang-orang yang ahli ilmu nanti bisa kemudian mengetahui bahwa ayat ini penjelasannya begini. Misalkan ya tentang sesuatu yang akan dijelaskan dengan beberapa tambahan informasi yang lain. Ya tentu kalau Anda lihat misalkan yang jelas ayat-ayat mutasyabihat contohnya kan tentang sifat-sifat Allah, waktu datangnya hari kiamat dan sebagainya ya. Kemudian semacam-macam lah kira-kira, pokoknya yang tidak jelas gamblang itu yang mutasyabihat. Termasuk misalkan alif lam mim misalkan gitu ya. Iya enggak, wallahu a'lam bimuradi. Maka para mufasir mengatakan ya, hanya Allah yang tahu apa maksudnya gitu ya. Kita nggak tahu. Itu mutasyabih. Ada juga orang yang perlu bisa tahu dengan belajar gitu, nanti akan tahu. Nanti misalkan sesuatu yang mujmal, mustarok, kemudian perlu diperinci gitu ya, atau ada mengqayyiti yang mutlak misalkan gitu ya, menertibkan yang kurang tertib gitu. Nanti kan mengqayyiti yang mutlak itu kan misalkan ada ungkapan misalkan memerdekakan budak misalkan ya, ada sesuatu pelanggaran yang kemudian dendanya itu memerdekakan budak. Nah, kalau memerdekakan budak itu artinya apa? Itu artinya adalah mutlak.
budak apa saja, budak laki-laki, budak perempuan, budak kafir, budak muslim, itu nggak masalah. Karena mutlak perintahnya budak saja. Tetapi nanti kalau ada pengkoyidan, ya, rokobatin mukminah, misalkan budak yang mukmin, nah itu berarti ada pengkhususan lagi, pengkoyidan, spesifikasi lagi. Maka budaknya kalau nggak mukmin, ya dianggap dia belum membayar dendanya, misalkan. Nanti Anda lihat itu betapa ada penjelasan-penjelasan semacam itu. Ada juga ayat-ayat mutasyabihat yang hanya dapat diketahui oleh pakar ilmu dan sains. Ya. Bukan semua orang. Ya. Orang awam tentu tidak bisa. Ya, misalkan ya apa namanya, contoh misalkan tentang masa iddah gitu ya. Kuruk kalau Anda lihat. Salah satu kuruk gitu. 3 kuruk. Itu orang Arab biasa dulu ya kalau nggak belajar. Kuruk itu tidak tahu artinya apa kuruk. Maka kalau orang ulama tahu kuruk itu artinya apa? Kuruk itu ya kalau nggak haid ya suci. 3 kuruk berarti 3 kali haid atau 3 kali suci. Begitu ya. Adanya muhkam mutasabih ini ada hikmah di baliknya ya. Ada hikmah-hikmah yang terdapat di dalam muhkam mutasabih. Apa? Ya contoh tentu orang-orang kalau muhkam itu sudah nggak pakai dipikir gitu ya. Ya kalau mutasyabih itu kadang-kadang ya nanti biasanya menjadi semacam dinamika dan dialektika gitu ya. Sesuatu yang mutasyabih ini sesuatu yang akan menjadi orang akan berlomba-lomba ya adu otak lah kira-kira begitu ya. Kayak semacam puzzle gitu ya. Puzzle itu kan mutasyabih, sesuatu yang tidak jelas, kadang mirip ke sana, mirip ke sini. Nah, itulah kemudian supaya pada memutar otaknya dan mungkin ya. Jadi hikmahnya adalah sebagai ujian ya. Kalau mutasyabihat itu sebagai ujian atau cobaan bagi hambanya serta ya membuktikan kelemahan dan kebodohan. Ya jelas manusia itu sepinter-pinternya manusia kadang-kadang itu nggak mampu memecahkan persoalan teka-teki di dalam ayat-ayat mutasyabihat ini. Ada juga kemudian memperlihatkan kemujizatan Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu bukan bikinan manusia, karena kalau bikinan manusia itu bisa ditebak, ya mudahlah dipecahkan, kira-kira begitu. Kemudian adanya ayat mutasyabihat ini juga mendorong pembaca untuk ya tadi menggunakan akal pikiran dalam rangka mencapai kemampuan memahami makna yang tepat. Ya, akhirnya tumbuhlah ilmu-ilmu yang lain, gitu ya. Ilmu-ilmu yang lain tumbuh dengan ini. Ya, macam-macam. Tentu ya nanti juga menjadi tanda bahwa orang yang mampu memahami ayat mutasyabihat itu ya kelihatan antara pinter atau bodoh gitu ya. Kelihatan nanti logika itu nanti akan lihatlah orang yang pakai logika itu kadang logikanya ada yang pijakan logikanya ada yang tidak tepat gitu. Kelihatan sekali. Ya, itu ya. Itu adalah hikmah dari mutasyabihat. Adapun hikmah dari ayat-ayat muhkamat tentu menjadi rahmat ya bagi manusia. Karena apa? Karena mudah dipahami, nggak usah pusing, langsung jelas. Makanya kalau Anda pada makom yang tidak mampu berpikir dengan nalar yang sehat, sudah nggak usah dipikir yang mutasyabihat, yang muhkamat saja, yang diperintah jalani, yang dilarang hindari, beres. Nah, yang mutasyabihat biar yang punya kelebihan dalam berpikir saja. Kalau muhkamat diantara kelebihannya adalah memudahkan orang memahami makna dan maksudnya, lalu kemudian memudahkan melaksanakan itu ya. Tentu juga menghilangkan kesulitan, kebingungan. Pokoknya kalau muhkamat itu memudahkan, hampir orang baca paham, itu muhkamat banget. Nah, itu ya.
Semoga Anda menjadi muhkamat dengan bahasan ini. Bahasan ini Anda bisa muhkamat, bisa memahami secara mudah. Tetapi menjadikan Anda punya kemampuan untuk mengupas sesuatu yang mutasyabihat, sesuatu yang belum dijelaskan di dalam materi ini. Terima kasih. Walafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.